Permasalahan kemiskinan di masa pandemi COVID-19. Pada sejak pertengahan tahun 2020, Indonesia mengalami musibah coronavirus atau COVID-19 yang sangat berbahaya bahkan mematikan. Pemerintah Indonesia melakukan pemberlakuan berbagai kebijakan dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan cara membuat kebijakan physical distancing atau melakukan kegiatan jarak jauh. Pemberlakuan kebijakan dari pemerintah ini mengakibatkan banyak kegiatan ekonomi yang mengalami kontraksi, bahkan terhenti berproduksi. Berbagai tenaga kerja Indonesia banyak di PHK dan masyarakat Indonesia yang menjalankan UMKM juga terhenti, sehingga mengalami penurunan omset yang sangat pesat. Hal inilah yang berdampak pada perubahan perilaku dan aktivitas ekonomi sehingga mendorong angka peningkatan dan beragam kemiskinan di Indonesia, baik secara nasional, wilayah desa kota, maupun secara pulau provinsi. Perkembangan dan kemiskinan yang beragam dan meningkat memerlukan berbagai mekanisme pemberdayaan untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia guna mengurangi angka peningkatan kemiskinan di Indonesia. Data kemiskinan di Indonesia mulai dari awal pandemi COVID-19. Jumlah penduduk miskin di perkotaan mulai meningkat sejak Maret 2019, sedangkan jumlah penduduk miskin di pedesaan pada periode Maret 2019 hingga September 2019 mengalami penurunan. Berdasarkan prevalensinya, data BPS 2018-2019 mencatat persentase kemiskinan di perkotaan konsisten turun dari 7,07% poin pada Maret 2018 menjadi 6,56% poin pada September 2019. Prevalensi di pedesaan turun dari 13,20% poin pada Maret 2018 menjadi 12,6 pada September 2019. Pada periode September 2019 sampai dengan Maret 2020 terjadi arah yang berlawanan dengan jumlah dan prevalensi kemiskinan baik di perkotaan, perdesaan maupun nasional, menunjukkan angka yang meningkat. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini masing-masing 1.300.000, 333.000 dan 1.630.000 jiwa, atau peningkatan prevalensi sebesar 0,82% poin, 0,22% poin dan 0,56% poin. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta jiwa atau meningkat 1,63 juta jiwa atau sebesar 9,78%. Pada gambar 2 ditampilkan perkembangan kemiskinan berdasarkan provinsi. Jumlah penduduk miskin terbanyak sepanjang periode Maret 2018 sampai dengan September 2020 yakni berada di Pulau Papua dan Maluku. Sedangkan di Pulau Jawa hanya sebesar 8,79%. Namun pada bulan Maret 2020 tercatat lonjakan jumlah yang sangat signifikan sekali jumlah penduduk miskin secara nasional, yakni 26,42 juta jiwa. Sebagian besar berada di Pulau Jawa, yakni 13,3 juta. Sangat memprihatinkan sekali, bukan? Apalagi ditambah dengan keadaan pandemi yang semakin parah. Banyak orang mengalami kebangkrutan, banyak orang yang dipecat dari pekerjaannya, banyak orang yang menganggur. Sangat memprihatinkan sekali. Data BPS ini menunjukkan jumlah penduduk miskin terkecil terdapat di Pulau Kalimantan, yakni sebanyak 0,98 juta jiwa. Gambar 3 dan gambar 4 ditampilkan sebuah gambar, yakni terkait dengan pada periode September 2019 sampai dengan Maret 2020 P1 dan P2 mengalami peningkatan. P1 pada September 2019 sebesar 1,50 naik menjadi 1,61 pada Maret 2020. Angka ini sedikit di bawah
angka P1 September 2018 namun masih di bawah P1 Maret 2018. Demikian juga dengan P2 pada periode yang sama mengalami peningkatan yang tadinya dari 0,36% menjadi 0,38%. Persentase penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 10,14%, menurun 0,05% poin terhadap September 2020 dan meningkat sebanyak 0,36% poin terhadap Maret 2020. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 27,54 juta orang, menurun 0,01 juta orang terhadap September 2020 dan meningkat 1,12 juta orang terhadap Maret 2021. Penduduk miskin di perkotaan pada September 2020 sebesar 7,88% dan meningkat pada Maret 2021 yaitu sebesar 7,89%. Sedangkan penduduk miskin di perdesaan pada September 2020 yaitu sebesar 13,20% dan turun menjadi 13,10% pada Maret 2021. Dibanding September 2020, jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 di perkotaan naik sebanyak 138,1 ribu orang. Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin pedesaan turun sebanyak 145 ribu orang. Pada Maret 2021, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,49 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.121.637 per rumah tangga miskin per bulan. Analisis permasalahan kemiskinan di masa pandemi dengan pendekatan psikologi komunitas. Kemiskinan sendiri didefinisikan sebagai suatu situasi atau kondisi yang dialami oleh seseorang atau kelompok yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Pendapat dari Pranoto pada tahun 2021. Dalam pendekatan psikologi komunitas, terdapat dua metode pendekatan. Yang pertama adalah pencegahan atau preventif. Pencegahan atau preventif itu sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama, preventif primer. Rondinelli pada tahun 1990 mengemukakan ada tiga strategi dasar program yang bertujuan untuk membantu penduduk miskin. Yang pertama, bantuan disalurkan ke tempat di mana mayoritas orang miskin hidup melalui program pembangunan desa terpadu atau proyek produksi pelayanan yang berorientasi pada penduduk desa. Yang kedua, bantuan dipusatkan untuk mengatasi cacat standar kehidupan orang-orang miskin melalui program kebutuhan dasar manusia. Dan yang ketiga, bantuan dipusatkan pada kelompok yang mempunyai ciri sosioekonomi yang sama, yang mendorong atau mempertahankan mereka untuk terus berkumpul di dalam lingkaran kemiskinan melalui proyek yang dirancang bagi masyarakat tertentu. Preventif sekunder, pembangunan masyarakat dipandang sangat penting. Hikmat mengemukakan pertimbangan yaitu 1. Masyarakat yang sehat merupakan masyarakat yang aktif. 2. Proses perencanaan yang berasal dan diinginkan oleh masyarakat adalah lebih baik daripada yang direncanakan oleh pemerintahan. 3. Proses partisipasi dalam pembangunan masyarakat merupakan pencegahan berbagai sikap masa bodoh dari individu-individu masyarakat. 4. Proses pemberdayaan yang kuat dalam upaya-upaya kemasyarakatan merupakan kekuatan bagi masyarakat. Preventif tersier. Menurut Hikmat, proses pembangunan masyarakat hendaknya diasumsikan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Arah pertumbuhan masyarakat selalu bertumbuh pada semakin membesarnya partisipasi dalam struktur sosial. 2. Terjadinya berbagai kondisi ketidakpuasan yang dirasakan oleh masyarakat dewasa ini harus dijadikan sebagai titik tolak bagi program pembangunan masyarakat. 3. Ketidakpuasan yang dirasakan dan dialami oleh masyarakat harus disalurkan ke dalam perencanaan dan tindakan pemecahan masalah-masalah bersama.
Pelaksanaan program-program pembangunan masyarakat harus mengikut sertakan pemimpin-pemimpin yang sudah diidentifikasi dan diterima oleh kelompok sosial utama dalam masyarakat. 5. Organisasi pelaksanaan program pembangunan masyarakat harus mengembangkan jalur komunikasi yang efektif, efisien dalam berbagai kelompok sosial utama masyarakat, serta memperkuat kemampuan kelompok itu untuk saling bekerja sama melaksanakan prosedur kerja yang fleksibel, luas, tanpa merusak pola pengambilan keputusan secara teratur. 6. Penentuan program pembangunan masyarakat harus bertumpu pada keputusan bersama warga masyarakat itu sendiri, dengan memperhatikan ketepatan langkah masyarakat dan melibatkan warga masyarakat secara penuh dalam proses perencanaan pembangunan. Menurut Xavier pada 1985 dan Soeharto pada 2005, pemberdayaan mencakup 3 dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosial politik, dan kompetensi partisipatif. Dan pada 1997 juga mengajukan 3 dimensi pemberdayaan yang merujuk pada 1. Sebuah proses pembangunan bermula pada pertumbuhan individual, kemudian perkembangan menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar. Kedua adalah sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri bergumlah dan mampu mengendalikan diri terhadap orang lain. Pembebasan yang dihasilkan dari suatu gerakan sosial, dari pendidikan dan politis, dan politisasi orang-orang yang lemah, dan kemudian melibatkan upaya kolektif dari memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur masih menekan. Sejak pertengahan 2020, COVID-19 telah memasuki Indonesia dan menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap berbagai sektor. Perubahan perilaku dan aktivitas ekonomi sehingga mendorong angka peningkatan dan beragam kemiskinan di Indonesia. Persentase penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 10,15%. Hal ini menurun 0,5% terhadap persentase kemiskinan pada bulan September 2020. Kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai taraf yang dianggap manusiawi, menurut Parwoto 2001. Pendekatan psikologi komunitas dalam menghadapi kemiskinan saat ini ada 2 metode. Yang pertama adalah metode pencegahan atau preventif, di mana metode pencegahan dan preventif ini dilakukan untuk mencegah meningkatnya kembali kemiskinan pada kondisi saat ini. Kedua adalah metode promotif atau pemberdayaan, di mana dilakukan untuk menuntaskan atau memperdayakan ekonomi sehingga bisa meningkat dan menuntaskan kemiskinan yang ada dan meningkatkan perekonomian ke taraf yang lebih normal. Perlunya dukungan dari berbagai pihak dan elemen memudahkan semua untuk menuntaskan masalah kemiskinan yang ada di Indonesia dan masalah kemiskinan yang terjadi saat pandemi ini. Perlunya kesadaran dan kesiapan dari berbagai pihak dalam mengikuti pemberdayaan yang dilakukan, sehingga masalah kemiskinan di Indonesia dapat ditangani dengan tepat dan cepat.